Halo, selamat pagi good people. Balik lagi dengan saya, Marcelino Leo Kusuma, di video yang berisikan tentang informasi studi ke luar negeri, terutama ke Selandia Baru, Aotearoa, New Zealand. Di pagi hari ini, Marcel ingin memberikan update dari video Marcel sebelumnya pada bulan Mei tentang perombakan sistem imigrasi New Zealand. Jadi Marcel ingin memberikan update di bagian ketiganya tentang post study visa right. Namun sebelumnya Marcel ingin memberikan sedikit update mengenai SIT. Jadi mulai tanggal 1 November kemarin, SIT, Shorten Institute of Technology, beserta 16 institut pemerintah New Zealand, jadi ada 16 institut pemerintah New Zealand, itu bergabung menjadi satu. Jadi semua institut pemerintah New Zealand menjadi satu dan menjadi organisasi terbesar di New Zealand. Dan kita mempunyai nama New Zealand Institute of Skill and Technology. Dan Chris Hemking selaku Menteri Pendidikan Ministry of Education-nya New Zealand atau Nadine Karimnya New Zealand itu mempermanenkan satu nama, yaitu Tepu Kenga. Jadi mulai 1 November kemarin SIT menjadi Tepu Kenga. SIT kita tetap menjadi institusi successful yang kalian kenal sebelumnya. Namun saat ini mulai dari sekarang kita itu bergabung menjadi networking provider education terbesar di New Zealand dan bersama-sama kita bekerja sama memberikan pendidikan yang lebih baik lagi untuk perkembangan New Zealand. Semua program akan dilanjutkan. Jadi kita tetap akan membangun regional kita sebagai main kampus kita di Invercargill, Southland, tetap menjalankan kampus di Queenstown, Telford, Christchurch, dan juga Auckland, dan semua pendaftaran tetap seperti biasanya. Informasi lebih dalam mengenai Tepu Kenga akan Marcel informasikan lebih lanjut di video Marcel selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai Green List sebagai topik utama di video Marcel kali ini karena banyaknya permintaan tentang informasi mengenai Green List. Jadi berdasarkan sumber dari INZ, Immigration New Zealand, Green List diciptakan itu untuk membuat employer semakin mudah mengisi kekosongan tenaga kerja di bidang yang sulit dipenuhi. Dan kita mencoba mengetrack, jadi kita mencoba membuat orang pendatang, orang asing, internasional untuk datang ke New Zealand, kita coba membuat menarik supaya pekerjaan-pekerjaan yang sulit terisi tersebut terpenuhi di New Zealand. Dan mereka juga menggaransikan untuk pathway residency untuk orang-orang yang eligible. List di Green List itu lebih sedikit daripada list di Regional Shortage List. Dan kebanyakan, tapi tidak semua, list yang ada di Green List itu merupakan termasuk dalam bagian Long Term Shortage List. Untuk Long Term Shortage List yang Marcel informasikan di video Marcel sebelumnya masih bisa dipergunakan. Jadi kalau kalian berencana mengambil program bachelor dengan membawa keluarga, informasinya bisa kalian tonton di video Marcel sebelumnya yang berjudul Kuliah Membawa Pasangan dan Anak. Dan juga perlu digarisbawahi, program nursing walaupun masuk dalam long term shortage list dan juga masuk dalam list Green List, program nursing tidak eligible untuk membawa family. Jadi ini perlu dicatat. Kalau kalian mau tahu apa aja sih pekerjaan yang masuk dalam kategori Green List Tier 1 supaya bisa straight pathway to resident atau Tier 2 untuk work to resident, kalian bisa masuk ke website imigrasi New Zealand atau di link yang ada di bawah ini. Dan link ini juga Marcel cantumkan di deskripsi video ini. Nah, karena Marcel bukan licensed migration officers, Marcel nggak bisa ngasih banyak sekali info tentang migrasi karena it's not ethical. Jadi kalian akses langsung ke website imigrasi karena informasi di sana itu lengkap sekali. Mari kita bahas
apa aja sih yang SIT Tepu Kengah tawarkan dan masuk dalam kategori green list. Namun sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih keuntungan kalau misalkan kita memilih program yang masuk dalam kategori green list? Keuntungannya, pastinya pekerjaan yang ditawarkan itu banyak banget sampai pemerintah membantu employer untuk merubah regulasi supaya attract young people dan dari luar untuk datang mengisi kekosongan tersebut. Jadi yang pertama benefitnya pasti lapangan pekerjaannya banyak sekali. Yang kedua ada benefit straight to resident dan juga work to resident benefit dari program-program green list. Jadi apabila kamu lulusan dari program yang masuk dalam green list, itu kamu bisa mendapatkan benefit itu. Jadi bisa straight to resident atau work to resident. Lalu ada juga kesempatan untuk mendapatkan post-study working visa atau visa kerja setelah lulus, walaupun kalian hanya mengambil diploma program. Jadi sesuai dengan video Marcel sebelumnya, diploma program, graduate diploma program itu tidak eligible untuk mendapatkan visa kerja setelah lulus atau post-study working visa. Kecuali program-program yang masuk green list. Nah, jadi kalau misalkan kalian memilih program yang masuk dalam daftar green list, itu kalian bisa eligible mendapatkan post-study working visa walaupun hanya mengambil program diploma. Oke, program diploma apa aja yang confirm SIT punya, SIT Tepu Kengah punya dan masuk dalam green list? Yang pertama adalah Graduate Diploma in Construction level 7. Jadi 1 tahun program, 1 tahun post-study working visa. Lalu kita juga punya Graduate Diploma in Engineering Technology. Jadi kalau kalian S1-nya Engineering, bisa masuk Graduate Diploma in Engineering, 1 tahun kuliah, 1 tahun post-study working visa. Lalu kita juga ada Graduate Diploma in Environmental Management. Nah, ini 1 tahun kuliah, 1 tahun post-study working visa. Lalu untuk diplomanya, kita ada Diploma in Engineering. Jadi civil major, kalian bisa ambil 2 tahun diploma dan dapat 2 tahun post-study working visa. Dan program green list lain selain diploma dan graduate diploma tentu saja Bachelor of Engineering, Bachelor of Construction, Bachelor of Environmental Management itu masuk dalam kategori green list dan pasti dapat 3 tahun working visa. Namun di luar dari bachelor dari green list ini, bachelor lainnya yang SIT tawarkan, entah itu bisnis atau hotel management atau music, itu tetap mendapatkan eligible 3 tahun post-study working visa. Di SIT sebetulnya kita juga punya graduate diploma in IT. Kita punya vet nurse, kita punya nursing, kita punya IT. Padahal di green list itu ada yang namanya software engineer, veterinarian, nursing. Tapi Marcel belum bisa mengkonfirmasikan apakah program ini eligible untuk post-study working visa karena dari NZQA belum mengkonfirmasinya. Jadi ambillah program-program yang Marcel sebutkan sebelumnya seperti construction, engineering, lalu environmental management karena itu sudah confirm eligible untuk post-study working visa. Oke, segini dulu video dari Marcel, short video. Mudah-mudahan membantu dan menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan tentang green list. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Stay safe semuanya. Sampai jumpa di video Marcel selanjutnya. Have a good day and bye-bye.